Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Hurili, NPM 33341600081 dari kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad Gepito Sadrian, Fajri Revani Hadi, Fadlil Radi Yoswandri, dan saya sendiri. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Desain dan Seleksi Material, di mana tugas kami berjudul Kap Lampu LED. Outline dari tugas kami yaitu pendahuluan, karakteristik, sketsa, pemilihan material, proses manufaktur, dan referensi. Pendahuluan yaitu light emitting diode atau sering disebut dengan LED adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik yang diberikan tegangan maju. LED dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari pada lampu penerangan rumah, lampu penerangan jalan, papan iklan, backlight LCD, lampu dekorasi interior dan eksterior, lampu indikator, dan pemancar inframerah pada remote. Bahan yang kedua yaitu kami menggunakan bahan akrilik. Bahan akrilik ini merupakan bahan plastik yang keunggulannya itu lentur, tidak mudah pecah, ringan, dan mudah dipotong. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Setelah penjelasan dari rekan saya, akan saya lanjutkan lagi penjelasan mengenai pola dan sketsa. Ini adalah bagian tampak atas dari pola yang kita gunakan dengan panjangnya 300 mm dan lebarnya 115 mm. Dan ini adalah bagian atasnya, bagian tampak atas. Lalu kita ke bagian tampak depan dengan tinggi 300 mm dan lebar 200 mm. Lalu kita ke bagian tampak samping. Tampak samping mempunyai tinggi sebesar 163 mm dan lebar sebesar 200 mm. Dan ini adalah sketsa dari kap lampu LED yang kita bahas. Nama saya Fadlil Radi Yoswandri dengan NPM 333417095. Berikut saya akan menjelaskan pemilihan material yang digunakan untuk membuat lampu. Yang pertama, material yang digunakan adalah akrilik. Kenapa menggunakan akrilik? Di sini bisa disebutkan bahwa akrilik merupakan plastik yang bentuknya menyerupai kaca. Namun akrilik ternyata mempunyai sifat-sifat yang membuatnya lebih unggul dibandingkan dengan kaca. Salah satu perbedaannya adalah kelenturan yang dimiliki oleh akrilik. Nah, akrilik ini merupakan bahan yang tidak mudah pecah, ringan, dan juga mudah untuk dipotong, dikikir, dibor, dihaluskan, dan dikilapkan atau dicat. Nah, akrilik dapat dibentuk secara termal menjadi berbagai macam bentuk yang rumit. Sifatnya yang tahan pecah juga menjadikan akrilik sebagai material yang ideal untuk dipergunakan pada aplikasi di tempat-tempat di mana pecahnya material akan berakibat fatal, seperti salah satunya pada lampu. Berikutnya ada LED atau singkatan dari Light Emitting Diode atau sering disingkatnya dengan LED, adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberi tegangan maju. Nah, LED ini merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED ini tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. Teknologi LED ini memiliki berbagai kelebihan seperti tidak menimbulkan panas, tahan lama, tidak mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dan hemat listrik. Serta bentuknya yang kecil ini semakin populer dalam bidang teknologi pencahayaan. Nah, dengan sifatnya ini yang tidak panas dan tahan lama, ketika dipadukan dengan akrilik untuk sebagai cover penutup lampu, akrilik ini akan lebih tahan lama dan akan lebih mudah dirawat, tidak akan terjadi penguningan terhadap akrilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Revani Hadi. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan tutup kap lampu LED.
Hal pertama yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan lembaran akrilik atau sheet akrilik. Lembaran akrilik yang masih berukuran besar ini harus dipotong terlebih dahulu menjadi ukuran sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, pemotongannya ini menggunakan metode laser cutting. Kenapa digunakan metode laser cutting? Karena dengan metode ini kita dapat menghasilkan hasil potongan yang lebih halus. Kemudian proses pemotongan ini dilakukan sebanyak dua kali pengerjaan. Yang pertama adalah untuk menghasilkan potongan akrilik tanpa pattern, dan juga berikutnya dilakukan proses pemotongan untuk akrilik dengan pola. Patternless akrilik atau patternless sheet ini, sheet tanpa pola, ini digunakan untuk bagian samping tutup cup, sedangkan yang berpola digunakan untuk bagian depan. Setelah dilakukan pemotongan, potongan-potongan tersebut kemudian disatukan sesuai dengan desain yang sudah dibuat menggunakan lem. Selanjutnya, setelah potongan-potongan tersebut disatukan, maka tutup kap lampu LED sudah jadi dan siap dipasangkan pada perangkat lampu LED. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan. Sekiranya itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.